Perkenalkan, saya Khrotul Uyun dari Universitas Negeri Surabaya, IDLMS 243005 dari Sekolah Kategori. Pandangan dan pendapat saya tentang ekspor fashion Indonesia. Ekspor fashion Indonesia itu memiliki potensi besar untuk berkembang dengan batik sebagai salah satu produk unggulan. Namun, tantangan dan persaingan global mengharuskan industri fashion Indonesia untuk beradaptasi dan berinovasi agar dapat bersaing di pasar internasional. Bentuk mode fashion batik yang dapat mengikuti tren. Batik dengan keindahan motif dan nilai budaya yang tinggi itu memiliki peluang besar untuk mengikuti tren fashion global. Nah, untuk mencapai hal ini perlu dipertimbangkan beberapa strategi seperti modernisasi motif dengan menggabungkan motif batik tradisional dengan desain kontemporer selain seperti penggunaan warna-warna bold, potongan minimalis dan siluet yang modern. Yang kedua yaitu kolaborasi dengan desainer seperti membangun kolaborasi dengan desainer muda dan ternama untuk menciptakan koleksi batik yang inovatif dan sesuai dengan tren terkini. Yang selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi seperti menerapkan teknologi digital dengan desain dan produksi batik seperti penggunaan software desain dan printing digital. Tujuannya untuk menciptakan motif batik yang lebih kompleks dan beragam. Selanjutnya yaitu pengembangan produk. Kita perlu memperluas jenis produk batik tidak hanya terbatas pada kain tetapi juga pada pakaian, jadi aksesoris dan produk fashion lainnya. Permintaan batik internasional semakin meningkat dari tahun ke tahun, menunjukkan potensi besar bagi industri mode fashion batik. Nah, mengapa ekspor batik Indonesia menurun dan kalah dengan China? Ekspor batik Indonesia menghadapi persaingan ketat dari China. Alasannya karena China itu memiliki keunggulan dalam hal produksi massal dengan harga yang lebih rendah. Dan beberapa faktor yang menyebabkan penurunan ekspor batik Indonesia selain tersebut yaitu keterbatasan produksi. Industri batik Indonesia masih didominasi oleh UMKM dengan kapasitas produksi yang terbatas, sehingga sulit untuk memenuhi permintaan pasar internasional yang besar. Standar kualitas produk batik Indonesia itu juga masih belum merata, sehingga beberapa produk sulit bersaing dengan produk China yang lebih konsisten. Harga produk batik Indonesia itu cenderung lebih tinggi dibandingkan produk China. Nah, yang membuat konsumen internasional itu lebih memilih produk China. Nah, yang selanjutnya itu promosi dan pemasaran batik Indonesia di pasar internasional itu masih kurang efektif, sehingga kurang dikenal luas oleh konsumen global. Nah, tantangan dan peluang ekspor batik Indonesia. Ekspor batik Indonesia itu menghadapi beberapa tantangan, namun memiliki peluang besar untuk berkembang. Tantangannya yaitu yang pertama, persaingan global. Persaingan ketat dari negara-negara produsen fashion lainnya seperti China, Vietnam, dan India. Yang kedua yaitu tren fashion yang cepat berubah sehingga perlu beradaptasi dan berinovasi secara konsisten. Yang ketiga yaitu infrastruktur logistik dan transportasi yang belum memadai sehingga menghambat proses ekspor batik Indonesia. Yang keempat yaitu keterbatasan tenaga kerja terampil dalam bidang desain, produksi, dan pemasaran fashion. Nah, peluang yang ada yaitu yang pertama, permintaan global terhadap produk fashion berbahan alami dan bernilai budaya semakin meningkat. Yang kedua yaitu pemerintah Indonesia memberikan dukungan terhadap pengembangan industri batik seperti program promosi dan fasilitas akses pasar. Yang ketiga yaitu teknologi digital dapat membantu meningkatkan efisiensi produksi, desain, dan pemasaran batik. Yang keempat yaitu membangun kolaborasi dengan desainer, produsen, dan distributor internasional untuk memperluas akses pasar. Batik telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan yang menjadi peluang besar untuk meningkatkan permintaan dan nilai jual batik di pasar internasional. Nah, bisakah mode fashion Indonesia kembali merajai dunia? Memang fashion Indonesia pernah mendominasi dunia pada masa lampau. Untuk kembali merajai dunia, perlu dilakukan upaya yang sistematis dan terarah, seperti meningkatkan kualitas produk fashion Indonesia dengan menerapkan standar kualitas yang tinggi dan konsisten. Yang kedua yaitu mendorong inovasi dan kreativitas dalam desain, bahan, dan teknologi produksi. Yang ketiga yaitu meningkatkan strategi pemasaran dan branding untuk memperkenalkan fashion Indonesia di pasar global. Yang keempat yaitu meningkatkan infrastruktur logistik dan transportasi untuk mempermudah proses ekspor. Yang kelima yaitu meningkatkan keterampilan tenaga kerja di bidang fashion melalui program pelatihan dan pendidikan. Ya, bisakah Indonesia itu menjadi eksportir nomor 1 di dunia mengenai fashion? Indonesia itu memiliki potensi besar untuk menjadi eksportir fashion nomor 1 di dunia, namun perlu upaya yang gigih dan terstruktur. Nah, strateginya ialah yang pertama memfokuskan pada produk fashion yang memiliki keunggulan kompetitif seperti batik, tenun, dan songket, mengembangkan pasar baru di negara-negara yang dengan potensi permintaan yang tinggi, meningkatkan promosi dan diplomasi untuk memperkenalkan fashion Indonesia di tingkat internasional. Nah, yang selanjutnya yaitu mendapatkan dukungan kuat dari pemerintah dalam bentuk kebijakan, insentif, dan program pengembangan industri. Industri batik itu memiliki daya dongkrak besar untuk pertumbuhan ekonomi nasional sehingga mendapatkan prioritas pengembangan dari Kementerian Perindustrian. Selain batik, produk yang bisa dikembangkan yaitu Indonesia tuh memiliki banyak produk fashion yang bisa berpotensi untuk diekspor seperti tenun ikat, tenun songket, dan tenun tradisional lainnya. Memiliki nilai budaya dan estetika yang tinggi. Yang kedua yaitu songket dengan benang emas dan perak yang berkilauan memiliki daya tarik tersendiri di pasar internasional. Yang ketiga yaitu tas dan aksesoris dari bahan kulit, rotan, dan bambu itu juga memiliki keunikan daya tarik tersendiri. Nah, selanjutnya pakaian tradisional seperti kebaya, baju kurung, dan baju bodo memiliki nilai budaya yang tinggi dan dapat dimodifikasi menjadi desain modern. Nah, kesimpulannya, ekspor
fashion Indonesia itu memiliki potensi besar untuk berkembang, namun perlu dilakukan upaya yang sistematik dan terarah untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada dengan fokus pada pengembangan produk, peningkatan kualitas, strategi pemasaran yang tepat, dan dukungan pemerintah. Industri fashion Indonesia dapat kembali merajai dunia dan menjadikan Indonesia sebagai ekspor nomor 1 di dunia. Batik sebagai produk unggulan juga memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu produk fashion Indonesia yang mendominasi pasar global, seperti itu.